Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, boleh lihat koleksi kerisnya? Monggo, silakan. Siapa tahu jadi berminat mengkoleksi keris. Wah, banyak juga ya Mas koleksinya. Alhamdulillah. Ya lumayan. Masih ada yang lebih banyak dari saya. Yang penting saya dikit-dikit udah melestarikan budaya. Lagi ngapain Mas itu? Ini belum suri warangka-warangka yang udah rusak. Kalau bisa kan, kalau masih bisa diperbaiki saya perbaiki. Untuk keris yang belum punya warangka, dengan warangka ada yang atasnya rusak atau ininya rusak atau handlenya rusak gitu kan. Jadi kalau keris-keris yang baru diparangi gitu loh. Oh, kalau itu baru diapain Mas? Ini baru diwarangi nih. Jadi proses pewarangan itu agar satu, selain karat agar istilahnya karat tidak menempel atau susah menempel. Ini baru dikasih minyak ini. Ada untuk memunculkan pamor. Nah ini kan pamornya jadi muncul loh. Oh. Pamornya kan muncul nih. Ini pamor ini namanya. Ini pamor. Kalau belum seperti ini. Ini kalau belum, ini masih ada karat, ini masih ada karat kan, ini. Tapi ini kalau jadi pun nanti cuma keleng ini, istilahnya pamornya keleng. Kalau tombak kalau udah dikeluarkan kan jadinya kayak gini. Nah. Oh, kalau yang ini udah diwarangi ya Mas? Ya, ini diwarangi, ini belum. Jadi kelihat ya? Ya, pamornya muncul. Jadi proses mewarangi kan pamornya muncul. Nah, ini kan dulunya nggak kelihatan ini. Nah, ini kalau orang pakem kerisan namanya kolocokro ini. Ya ada ini kolocokro. Mas, kalau koleksinya di sini semua apa ada pamornya? Semuanya? Ada pamor. Ada pamor dan ada yang enggak. Kalau yang enggak ya kelengan itu kan enggak ada pamor. Tapi sebagian besar pasti ada pamor kan, ada indahnya. Kalau enggak, kalau keleng itu biasanya karena besinya besi keleng. Keleng itu hitam itu loh. Kalau keleng itu hitam, ya.
saya setel gini kan pas ya, mau saya setel makanya pakai ini, mau saya setel. Alatnya murah meriah ini, pakai lem G. Apa aja mas alatnya mas? Lem G Cuman itu aja ya, sama pokoknya telaten. Kalau nggak telaten ya baru ini udah. mas. Saya pernah dengar itu ada keris kinata Ya, seperti apa sih keris kinata itu? keris kinata itu keris yang biasanya pemiliknya itu berai akhirnya ngeragati keris. Jadi keris kinata itu biasanya mapannya di naga, ada yang di naga, ada yang di singo, itu loh. Ada saya keris kinata. Oh mas juga koleksi juga Ya, kinata ya, serba ada ya mas ya. ya, namanya keris ada yang kinata, ada yang enggak. Kalau pas ada yang kinata, tapi ya kan ya nggak mungkin ini. Ntar dulu. Jadi kita lihat satu persatu, kita keluarkan dulu ya. Keris kalau kinata itu biasanya dulu orang yang anu keris, yang istilahnya yang punya keris itu berai. Kadang memang Seperti dikasih tempat sendiri kayak gitu. ya, selain berai kan keris kalau kinata itu kan ya mahal ngeragat ini. Oh. Kerisnya nggak sembarangan. Biasanya keris-keris yang selain yang punya itu orang-orang king juga kerisnya juga keris yang indah. Nagatinya itu seperti apa sih mas? Mungkin tempatnya keris, terus apa lagi? Ini warangkanya diragati kayak gini kan, warangka ini. Nah, itu diragati juga. Selain warangka juga ada mendak. Lah mendak itu kan ada yang mahal. Mendak itu kayak apa sih mas? Mendak itu kayak gini. Ini namanya mendak. Ini mahal. Kan ya beda mendak yang ini sama yang biasa. Ini mahal ini mendaknya. Ini dari Inten kalau orang Jawa. Inten. Weh. Ini mahal. Ini pun dia punya size berat beda dengan yang biasa-biasa. Oke, saya contohin ini kayak keris ini, keris kinata ya. Beda kan? Ini kayaknya kayak timoho. Bisa dilihat kan? Oh, ini contoh yang kinata. Kalau ini namanya Nogo Sosro, lotnya lot 13. Nah, ini hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13. Nah, ini kayak emas ya mas? loh, ini original mas, ini sudah kita lab kok. Ini original emas 24 karat. Asli mas ya? Asli. Wow. Ini emas asli. Wow. Artinya emas asli. Nah, ini kan beda lagi. Ada lagi yang gini. Nggak main-main ya mas ya? Ini juga emas, tapi ini kan mapannya di dapur Singo Barong. Kalau ini mapannya di dapur Nogo Sro. Kan beda nih, kan udah beda. Kalau ini original emas. Kalau ya ini pun kalau dimas bisa, tapi kan kita eman. Nah, ini original, ini bukan barang keris Kamardikan, tetapi memang tidak dikinatahkan dulunya, sedari dulu. Apakah semua keris bisa dibuat kinata atau mas? Bisa, karena kinatah itu kan kayak ditatah toh, ini ditatah baru dikasih emas. Oh gitu. Dapurnya naga nih, Nogo Sabto nih. Ya kan, gandik singanya lock bagus. Jadi gandik singanya kan beda anunya. Ini kalau ada yang bilang namanya Condro Sengkolo. Ada lagi, kalau ini ada lagi. Ini kalau ngeragati keris ini, yang saya bilang ngeragati keris itu tergantung istilahnya. Ini dari tanduk semua mas. Ya ini dari tanduk.
ininya juga mahal ini. Nah ini yang saya katakan mendak, tapi beda dengan mendak yang tadi. Ini juga dari Inten. Ini bisanya pesan. Ini dari tanduk apa, Mas? Ini tanduk kerbau, original tanduk. Ini tanduk. Oh, yang dari tanduk juga bisa ya, Mas? Bisa dibikin tanduk, bisa gading bisa. Lah ini Nogosarwi original. Wah. Ini juga emasnya tebel. Emasnya tebel. Gitu loh. Ya, emasnya bukan main-main, emas tebel. Ini kan juga ada nih yang saya bilang kayak Chandra Sengkono tadi ya. Dari segi keindahannya dari zaman dulu kok bisa bikin seperti ini, tapi ini sudah istilahnya saya garanti karena ini emasnya adalah emas asli gitu loh, emas asli. Jadi kan kita lihat tadi, nah ini coba lihat. Kalau ini beda lagi. Ini berpamor tapi istilahnya gimana ya, keris ini cantik gitu loh maksudnya. Ini kalau boleh tahu cantiknya dari segi mana, Mas? Pertama, ini kerisnya pulen, besinya padat. Jadi kalau besi padat itu penempaannya tadi lebih sulit. Ini juga termasuk kinata? Bukan kinata, tapi ini pamornya, mapannya pamor itu pamornya susah. Oh, gitu loh. Gitu. Terus dilihat, nah, besinya besar. Besinya besar. Ini namanya lunglungan Kamarogan motifnya. Tapi ini kan anunya setro banyu. Ini pamornya setro banyu. Ini bisa dikatakan Nogo Siluman. Kenapa? Karena kan Nogo Siluman Dwiwarno. Kenapa saya bilang Nogo Siluman Dwiwarno? Pertama ada motifnya naga, tetap naga, tapi kan kalau dibilang naga siluman itu kan kelihatan kepalanya toh nggak ada. Lah, saya bilang Dwiwarno pertama ini kan apa nih, setro banyu, air nih. Tapi kan ini miji timun. Miji timun. Ini kan miji timun. Kan? Iya. Makanya kalau tangan nggak bersih, jadinya kalau dilihat teman kan begini. Karena apa? Karena pegang keris pun kalau lihat keris kan seharusnya ini kuku di tangan begini. Oh, gitu. Kalau pegang otomatis kan lah jadinya begini. Kadang kayak karat gitu, Mas. Iya karatnya keluar. Gitu. Gitu. Nah, itu. Makanya kalau ini tanduk bener ini. Nah, ini tanduk. Oh iya. Tanduk. Ini tanduk. Lihat uratnya ya, Mas ya. Seratnya beda, kalau tanduk kan seratnya pasti beda. Kalau ini dari Gembel Jati ini. Ini kinata juga ya, Mas ya. Kinata. Ini Nain Nogo Sabto. Beda juga. Oh iya Beda. ya. Iya. Naganya kan gagah-gagah, nggak cungkring-cungkring. Oh, ini dengan ini beda-beda. Ini original emas, ini ada perak atau yuasa atau kuningan sarinya. Oh, jadi nggak melulu harus emas gitu juga. Enggak, kadang ada yang kuningan, ada yang kuningan sari gitu loh. Istilahnya tergantung yang mau nginatakan dulu. Karena kan kinata pun gitu. gini, keris yang baru-baru pun sangat indah. Banyak keris-keris baru yang indah. Artinya keris baru pun sekarang yang kamardikan dalam artian baru pun sangat indah gitu loh. Cuma mungkin dari kalau orang perkerisan bilang wingitnya beda gitu loh. Wingitnya keris maksudnya, wingitnya keris beda. Mas, kalau keris yang dibuat kinata itu apa harus keris yang tua? Ya enggak. Yang muda Bisa, juga artinya bisa. kamardikan juga bisa. Cuma kan gimana ya? Karena mungkin bikinnya sekarang dengan dulu mungkin beda, akhirnya kerisnya juga kalau cantiknya cantik, tapi gimana ya, panegarnya hati itu loh, maksudnya gregetnya. Kadang kalau orang kerisan bilang wingitnya beda. Kalau
ini hampir sama dengan ini, tapi kan dia punya pamor beda. Kalau ini udah kinata, ini belum, tapi ini tinggal kinatakan. Tapi saya nggak mau merubah kerisnya jadi kinata karena saya dapatnya udah begini, ya kan? Sangat detail. Ini ada makoronya ini istilahnya. Ini makoro, ada makoronya, detail ini. Cantiknya itu loh, kan yang cantik itu kadang ada orang yang suka kinata, saya pun suka kinata, gitu loh. Tapi ada yang orang kurang suka kinata, artinya kinata itu ada yang suka, ada yang biasa aja, gitu loh. Tapi karena kinata itu kalaupun rusak, kalau mau kinata kan yo mahal loh. Ini saya ada masih sekitar 1 lemari itu yang untuk kinata ya seperti ini. Cuma kan kinata ada yang baru, kalau kinata yang baru beda, tapi saya nggak punya. Kalau yang ini original, ini original maksudnya saya bilang original itu saya dapatnya sudah sekian, terus original emas asli artinya juga tidak kuningan, kecuali ini ya, ini ada perak sama yuasanya ini ada perak sama yuasanya ini. Oh, campuran gitu Mas? Iya, karena kan diteloneknya beda. Nah kalau ini emas. Sekarang kalau kita ngamaskan seperti ini habisnya katakan keris mau direstorasi kan otomatis umpama total kita bikin kan mahal juga tuh, ada 30 gram. Wah. Iya, ada 30 gram lebih, malahan lebih. Kalau 30 gram belum, karena kan tergantung tebal ndaknya sama motifnya kan. Kalau seperti ini mungkin 3 gram sampai 5 gram. Oh, makanya jarang orang punya keris kinata itu Mas ya. Gitu loh. Kadang orang pengen tapi budgetnya mungkin enggak. Mungkin, tapi yang perlu diingat sama istilahnya untuk saya sendiri ataupun yang mau mengkoleksi, saran keris kinata atau apapun itu dia kayak ada tayuhnya. Tayuh itu kayak ada wahyu, ada pulungnya. Kalau pulungnya udah ada aja rezeki yang kita bisa untuk istilahnya ngopeni keris begitu. Gitu istilahnya. Kalau kita sudah ketiban tayuh, wah dia ada aja rezeki istilahnya, agar keris yang kinata itu bisa kita punya. Mungkin keris dulu, tapi yang pertama kita harus niat karena apa? Niat untuk melestarikan budaya bentuk tosan aji. Nanti kayak begini kan, kayak keris-keris begini kan kayak ada yoninya. Kalau istilah yoni itu energi. Kalau udah energinya itu kan, karena dulu buatnya ya Pak, besalennya disajeni, orang ini juga puasa, empunya juga puasa. Empu dulu kan sekti-sekti ya, dalam arti sekti itu gini, banyak buku referensi ataupun buku-buku yang menceritakan tentang empu keris itu, para empu dulu itu di luar nalar, artinya ini bisa menjadi wasilah. Jadi di luar nalar, kalau dulu ada empu sombro itu ya kalau sudah jadi dimasukkan ke alat vitalnya, karena sombro. Dapurnya sekarang dapur sombro, ada brojol seperti itu. Makanya beda-beda, tapi ada anunya sendiri, istilahnya ada kekuatan di luar logika yang kayak empu support, empu support, terus banyak lah, empu gebang itu. Terus yang mungkin orang banyak kenal mungkin empu gandring seperti itu, ada memang empu Romoyadi seperti itu, maka ada. Terus memang kekuatannya di luar nalar. Kalau dijelaskan kita cuma mempercayai karena apa? Kayak mitos gitu. Tapi setelah saya punya mengkoleksi keris karena sedari muda, memang keris itu bukan seperti sepeda motor ataupun apa ya. Keris itu memang seperti mempunyai kayak roh gitu loh, hidup gitu loh. Intinya kita Nawa itu pertama melestarikan budaya leluhur yang adiluhung. Setelah kalau memang itu menjadi wasilah kita usahanya bisa lancar ataupun itu dianggap aja sebagai bonus gitu. Oh gitu. Oh, terima kasih ya Mas ya buat wawasannya ya. Mungkin lain waktu bisa disambung lagi. Silakan. Semoga mbaknya juga menjadi istilahnya menjadi kerentek hati untuk niat melestarikan budaya agar anak muda sekarang semakin cinta dengan budaya leluhur. Ya, terima kasih ya Mas. Ya. Assalamualaikum. Salam.